السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. 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 الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumat rahimana wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an orang-orang yang bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menunaikan amanah mereka dan menjaganya. Dan Allah larang seseorang meremehkan amanah yang dibebankan dalam bentuk apapun amanah itu. Pekerjaan, rizki, umur, ilmu, akal, semua akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian khianati Allah, Rasulnya, dan juga semua amanah yang dibebankan kepada kalian sementara kalian mengetahui. Dan setiap apa yang dibebankan kepada kita merupakan ujian, tantangan, dan tugas. Kelak Allah akan tanyakan. Tidak ada yang dilewatkan begitu saja. Termasuk amanah ketika seseorang mendapatkan karunia anak. Allah katakan bahwa anak merupakan pemberian, anugerah, dan tidak semua orang mendapatkannya. Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Asy-Syura, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha." Allah memiliki semua kekayaan dan perbendaharaan langit dan bumi. Allah menciptakan semua yang Ia kehendaki, yang Dia mau Dia ciptakan. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah Azza wa Jalla memberikan, menganugerahkan sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Ada yang dikaruniai anak laki, ada yang dikaruniai anak perempuan. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan sebagian orang diberikan dua jenis kelamin. Artinya ada yang dikasih anak laki, ada yang dikasih anak perempuan, dua-duanya ada semuanya. Dan sebagian orang tidak diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah katakan itu sebuah hibah, pemberian, karunia. Dan Allah Azza wa Jalla katakan pula bahwa anak itu akan menjadi rintangan di depan Allah apabila kita tidak perhatikan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sebagian istri dan anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka hati-hatilah kalian kepada mereka. Kehati-hatian itu bukan berarti kita bermusuhan dengan mereka, kita bunuh mereka, atau kita hilangkan, kita usir mereka. Allah Azza wa Jalla katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayo orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, menyelamatkan diri sendiri dan keluarga caranya dengan mengajarkan agama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Allimu ahlikumul khair." Ajarkan kepada keluargamu agama yang bisa menuntun mereka untuk selamat bersama dengan kalian. Tidak ada kesuksesan yang dapat diraih seseorang selain kesuksesan dunia akhirat. Masing-masing kita boleh dan sah-sah saja memiliki orientasi, keinginan, cita-cita, angan-angan. Anak kita akan kita didik untuk menjadi apa? Silahkan. Pedagang pengen anaknya menjadi sukses bisnisnya, menjadi konglomerat, sah-sah saja. Pejabat ingin anaknya lebih tinggi pangkatnya. Seorang pejabat militer ingin anaknya jenderal, kalau perlu menjadi panglima atau menjadi orang nomor satu.
itu wajar dan sah-sah saja. Tapi seandainya orang tidak mempertimbangkan atau tidak menyelamatkan anaknya di akhirat, apa artinya itu? Mereka akan menjadi benalu, menjadi penjegal. Orang tua ketika akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum ditanya tentang anaknya kepada mereka ketika berbakti. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud, beliau menukil perkataan seorang ulama. Dikatakan, innallaha azza wa jal sayas'alul walida an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal walada an walidihi. Sungguhnya Allah azza wa jal akan bertanya kepada seorang ayah bagaimana dia mendidik anaknya sebelum dia bertanya kepada anaknya bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, adib ibnaka fa innaka mas'ulun madza adabtahu wa madza 'allamtahu wa huwa mas'ulun an birrihi wa tawa'iyatihi lak. Didiklah anakmu karena engkau akan ditanya bagaimana engkau mendidik anakmu, apa yang kau ajarkan, apa yang kau didikkan kepadanya, dan dia juga akan ditanya nanti bagaimana dia berbakti kepada engkau. Maka ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika seorang anak dilaporkan ayahnya telah durhaka kepada dia. Ketika anaknya lapor bahwa ayahku tidak pernah perhatian terhadap urusan agamaku, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka kepada engkau. Ingatlah ikhwah sekalian, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, farrajulu ra'in ala ahli baitihi fahuwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Seorang laki-laki, kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami akan ditanya tentang keluarganya. Masing-masing akan mendapatkan pertanyaan itu. Pertanyaan agama. Bagaimana perhatian kita kepada mereka? Ketika kita bertanya, apa yang kau makan? Bagaimana engkau sudah sekolah atau belum? Bagaimana engkau nyaman atau tidak tinggal di sana? Seberapa besar pertanyaan dan perhatian kita kepada anak akan mencerminkan perhatian kita kepada agama atau tidak. Maka kita lihat bahwa para nabi, mereka menjadikan wasiat kepada anaknya. Ini para nabi dan sebagian mereka memiliki anak nabi juga. Akan tetapi ternyata pernyataan dan pertanyaan sebelum meninggal menjadi wasiat penting. Apakah engkau akan tetap Islam atau tidak? Ketika Nabi Ya'qub mengatakan, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Ya'qub hampir meninggal dalam keadaan sakarat, dia tanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah setelah kepeninggalku? Maka keturunannya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jangan khawatir ayahku, kami akan sembah semua yang telah engkau ajarkan. Rabbmu, Rabbnya mbah-mbah kita, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq dan semuanya. Dan ini menjadi petunjuk bagaimana kalangan para nabi, keluarga-keluarga mereka merasa penting dan mereka khawatir bahwa keluarga dan anak keturunan mereka bisa jadi terkena fitnah dunia. Fitnah dunia yang paling besar adalah kesyirikan. Nabi Ibrahim seorang ummah. Allah tunjukkan dalam Al-Quran, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ibrahim adalah satu teladan, imam, satu-satunya yang mendakwahkan tauhid di zaman itu, mengajarkan ibadah kepada Allah dan dijadikan teladan untuk para nabi. Abul Anbiya, beliau adalah bapaknya para nabi. Akan tetapi di antara doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Di zaman sekarang, apakah orang tua sempat berdoa untuk orang-orang dan anak-anaknya, keluarga dekatnya, ya Allah jadikan mereka kenal agama dengan baik dan benar, ya Allah jadikan mereka menjadi orang-orang yang menjaga salatnya. Nabi Ismail dipuji oleh Allah, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan Nabi Ismail dia perintahkan anak-anaknya untuk salat dan zakat. Kita bayangkan, Nabi meruah anaknya untuk salat dan zakat di saat kaum muslimin yang menjadi mayoritas di negeri ini. Kita lihat bahwa masjid-masjid mereka lebih banyak tidak penuh. Seandainya kita bisa berbahagia dan patut berbangga menjadi komunitas terbesar kaum muslimin di negeri ini. Masjidnya banyak, azannya saut-sautan, dan ini sebenarnya menjadi
sebuah fenomena bahwa masjid mereka sudah pantas penuh semuanya. Kaum muslimin mayoritas, azan di mana-mana. Kenapa justru sebaliknya? Menjadi orang yang tidak menganggap hal yang penting pada saat sholat itu ditinggalkan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku menjadi orang-orang yang memelihara salat. Dan kita harus paham bahwa memelihara salat merupakan perintah berat. Dalam Al-Quran diperintahkan untuk sabar dengan penekanan yang kuat. Perintah kepada Nabi Muhammad SAW, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah. Perintah kesabaran bukan wasbir tapi wastabir. Para ulama mengatakan ketika bahasa Arab semakin banyak hurufnya maka semakin kuat penekanan artinya. Maka ketika diperintahkan Nabi SAW untuk sabar, memerintahkan keluarganya untuk salat dan diikutkan juga dengan kami tidak minta mereka rezeki. Pada saat kita menyaksikan di depan mata kepala kita sendiri orang-orang tidak salat, alasannya karena saya masih belum full untuk mendapatkan nafkah hari ini. Dan ini ikhwah sekalian menjadi pengingat betapa anugerah Allah, hidayah untuk sadar berislam merupakan sebuah hidayah yang tidak kalah mahal daripada seorang mendapatkan hidayah untuk beragama Islam. Sebagaimana seorang menggapai keislaman membutuhkan hidayah, maka untuk mengamalkan Islam butuh hidayah agar dia tetap belajar, agar dia memelihara rukun-rukunnya sehingga dia menjadi orang yang taat, bukan menjadi orang yang sok alim, orang yang keras sehingga ketika ada orang sholat terus-menerus dikatakan ini sok alim dan sebagainya itu. Maka ikhwah sekalian, ini tanggung jawab kita bersama. Kalau seandainya kita tidak bisa menjadi teladan untuk anak-anak, maka kita akan berkhayal saja untuk menjadi teladan untuk negeri ini. Dan ini butuh sebuah kerjasama dalam memahami agama. Allah Azza wa Jalla katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian bekerja sama dalam permusuhan maupun tindakan dosa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Kita tutup khutbah ini dengan satu hadis dan dengan satu perkataan seorang ulama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam patut kita jadikan pedoman. Dan hadis ini sering kita dengar yang akan membuat kita bahagia atau tidak. Ketika seorang ayah melihat anaknya sukses, dia akan bahagia. Tetapi kebahagiaan itu akan berangsur berubah bahkan hilang pada saat dia melihat anaknya gagal setelah kesuksesan. Dan ini merupakan hal yang wajar dan merupakan naluri setiap orang. Maka kita sampaikan kalau itu terjadi di dunia, di akhirat demikian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumassiranihi aw yumajjisanihi." Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam kondisi fitrah, dalam kondisi bertauhid, beribadah kepada Allah, tapi orang tuanya lah yang akan mempengaruhi dia menjadi majusi, menjadi Nasrani atau Yahudi. Dan setiap anak akan bisa menjadi anak saleh dan menunaikan hak orang tuanya apabila dia dididik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza mata ibnu Adam anqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah." Setiap orang mati dia tidak akan bisa beramal, akan tetapi akan nyampe kepada dia pahala yang terus-menerus selama dia hidup sempat untuk kerjakan ilmu bermanfaat, anak yang saleh atau sedekah jariyah. Kita bisa menikmati di kuburan ketika anak-anak mendoakan kita. Apakah kita akan berharap anak-anak mendoakan sementara mereka sholat saja tidak?
Sebagian orang hanya berdoa ketika orang tuanya meninggal, sedih mereka, baper, sholat di masjid. Akan tetapi ketika ibadah itu hanya berangkat dari baper saja, atau semangat saja, atau kesedihan saja, tinggal tunggu harinya. 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, selesai hilang sedihnya, tidak sholat lagi. Saya pernah melihat orang seperti itu. Maka yang terakhir, Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud, beliau katakan, "Faman ahmala tawjiha auladihi ma yanfa'uhu lahum faqad asaa ilaihi ghayatal isaah." Orang tua yang tidak memperdulikan pendidikan kepada anaknya yang dapat memberi manfaat mereka, maka dia telah berbuat buruk sejelek-jeleknya kepada anaknya. Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum. Dan sungguhnya banyak anak-anak yang justru kerusakan mereka ditimbulkan dari orang tuanya ketika mereka melalaikan pendidikan anak, wa ta'limihim lahum faraidad dini wa sunanihi, dan ketika orang tua tidak perhatian kepada kewajiban agama maupun yang sunnah. Maka ini menjadi pengingat kita semua. Kita berhak memilih, kita katakan toleransi, akan tapi kita juga tahu dan ingat kita akan mati dan Allah akan tanya. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.